Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliviani Lilian Santosa dengan NIM 106200061. Di sini saya akan menjelaskan gambaran gigi-gigi 14, 15, 44, dan 45. Pertama, saya akan menjelaskan gambaran gigi 14, yaitu gigi permanen premolar pertama rahang atas sebelah kanan. Di sini sudah ada 5 aspek yang sudah saya gambar, mulai dari aspek bukal, palatal, mesial, distal, serta oklusal. Yang pertama yaitu ada aspek bukal, di mana terlihat bahwa mahkotanya ini runcing dari kontak ke servikal. Kemudian kesejajaran antara mahkota dan akarnya pada sisi mesialnya ini lebih lurus dibandingkan dengan sisi distalnya. Lalu untuk lereng kaps mesialnya ini lebih panjang dibandingkan dengan distalnya. Pada aspek bukal ini juga terlihat incisal ridge yang berbentuk seperti huruf V. Selanjutnya yaitu pada aspek palatal, di mana pada aspek palatal ini mahkotanya juga terlihat lebih runcing ke arah palatal, kemudian memiliki 2 tonjolan, di mana tonjol mesialnya ini lebih panjang dibandingkan dengan tonjol distalnya. Kemudian pada aspek mesial dapat terlihat bahwa terdapat cekungan yang dalam antara mahkota dan akarnya. Kemudian untuk tonjol bukalnya sendiri ini lebih panjang dibandingkan dengan tonjol palatalnya. Untuk akarnya memiliki 2 akar dan memiliki 2 pulpa kanal walaupun akarnya tergabung menjadi 1. Untuk akar bukalnya lebih panjang dan lebih besar daripada akar palatalnya. Pada aspek distal kurang lebih sama dengan aspek mesialnya, hanya saja posisinya berlawanan. Pada aspek distal ini juga terlihat bahwa terdapat garis lengkung atau garis cekung servikal yang tidak lebih dalam daripada aspek mesialnya. Yang terakhir yaitu ada oklusal, di mana pada bagian oklusal ini memiliki 2 tonjol, yaitu tonjol bukal dan tonjol palatal. Untuk tonjol bukalnya sendiri ini lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan tonjol palatalnya. Sedangkan pada tonjol palatalnya ini lebih tajam dan lebih mengarah ke sisi mesialnya. Lalu untuk mesio-incisal ridge-nya ini lebih besar dibandingkan dengan disto-incisal ridge-nya. Kemudian terdapat juga groove yang berbentuk seperti huruf V datar. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan gambaran gigi 15, yaitu gigi permanen premolar kedua rahang atas sebelah kanan. Di sini juga terdapat 5 aspek. Pertama, pada aspek bukal bisa terlihat bahwa mahkotanya ini kurang runcing dari kontak ke servikal, kemudian linear tonjol distal lebih panjang dibandingkan dengan linear tonjol mesialnya. Untuk kaps bukalnya sendiri ini terletak di tengah dan sudut tonjol bukalnya ini lebih tumpul. Selanjutnya, pada aspek palatal terlihat bahwa mahkotanya sedikit kurang runcing ke arah palatal, kemudian untuk kaps palatalnya ini sendiri lebih ke arah mesialnya. Pada aspek palatal ini memiliki 2 tonjol, yaitu tonjol bukal dan tonjol palatal, di mana tonjol bukalnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan tonjol palatalnya. Lalu pada aspek mesialnya ini terlihat memiliki 1 akar dan memiliki 1 pulpa kanal. Untuk mahkotanya sendiri pada tonjol bukal dan palatalnya ini sama panjang. Begitu juga dengan aspek distal, kurang lebih sama dengan aspek mesial, hanya saja posisinya berlawanan. Yang terakhir yaitu ada aspek oklusal, di mana pada aspek oklusal ini berbentuk oval
dan memiliki groove yang lebih pendek dan tidak teratur. Yang ketiga, saya akan menjelaskan gambaran gigi 44, yaitu gigi permanen premolar pertama, rahang bawah sebelah kanan. Di sini sudah terdapat 5 aspek, sama seperti sebelumnya, yaitu ada aspek bukal, lingual, mesial, distal, dan oklusal. Yang pertama, pada aspek bukal, dapat terlihat bahwa mahkotanya ini lebih panjang dan lebih runcing dari kontak ke servikal. Kemudian memiliki satu akar dan memiliki satu pulpa kanal, di mana untuk akarnya sendiri ini lebih membengkok ke arah distal dan akarnya ini lebih pendek dengan apeks yang runcing. Selanjutnya pada aspek lingual, dapat terlihat mahkotanya lebih sempit pada lingual dan memiliki satu tonjol lingual yang pendek. Lalu pada aspek mesial bisa terlihat bahwa mahkota lingualnya sangat miring. Kemudian untuk tonjol lingualnya ini lebih pendek dibandingkan dengan tonjol bukalnya. Pada aspek mesial ini banyak oklusal yang dapat terlihat. Sedangkan pada bagian distalnya ini sama seperti aspek mesialnya, yaitu tonjol lingual lebih pendek dibandingkan tonjol bukalnya. Lalu untuk tonjol lingualnya sendiri ini sangat miring. Tetapi pada aspek distal ini oklusalnya tidak terlihat begitu banyak daripada aspek mesialnya. Yang terakhir ada aspek oklusal, di mana pada aspek oklusal ini terlihat ada dua tonjol, yaitu tonjol bukal dan tonjol lingual. Untuk tonjol bukalnya sendiri ini lebih lebar dan tonjol lingualnya lebih sempit. Kemudian di antara tonjol bukal dan lingual ini terdapat ridge atau krista yang disebut dengan krista transversalis. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan gambaran gigi 45, yaitu gigi permanen premolar kedua rahang bawah sebelah kanan. Yang pertama yaitu pada aspek bukal, di mana dapat dilihat di sini untuk mahkotanya sendiri lebih pendek dan lebih lebar pada servikalnya. Kemudian memiliki satu akar dan satu pulpa kanal, di mana ujung akarnya ini lebih membengkok ke arah distal dan akarnya sendiri lebih panjang dengan apeks yang tumpul. Selanjutnya pada aspek lingual terlihat bahwa mahkotanya lebih lebar di lingual dan untuk tonjol lingualnya sendiri ini tidak sependek seperti gigi 44. Kemudian pada aspek mesialnya untuk mahkota lingualnya sangat miring. Lalu untuk tonjol lingualnya ini sedikit lebih pendek dibandingkan dengan tonjol bukalnya. Pada aspek mesial ini oklusalnya tidak terlihat begitu banyak. Sedangkan pada aspek distalnya ini untuk bagian oklusalnya lebih terlihat banyak. Sama dengan aspek mesial, hanya saja posisinya berlawanan. Yang terakhir yaitu pada aspek oklusal, di mana pada aspek oklusal ini outline mahkotanya hampir segi 4 atau oval. Kemudian untuk outline lingualnya ini lebih lebar pada tipe 3 tonjol. Umumnya bentuk fissure yang bertonjol 2 menyerupai huruf U ataupun H, sedangkan bentuk fissure yang bertonjol tipe 3 lebih menyerupai huruf Y. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.